pernah melihat Kak Agatha bersembahyang dan menyebut Muhammad. Orang yang tidak menyembah Yesus, mereka tidak mengenal Taurat sampai detik ini. Ini Konnichiwa. ini room diskusi lintas agama atau bukan, Kak? Ya, Iya Sa- ya. Aku Islam soalnya, Kak. Gak apa-apa ya, naik ya? jangan. Gak apa-apa naik, Kak. Cuman ingin bertanya masalah hukum Taurat, Kak. Boleh. Nggak, Kak? Boleh. Boleh nggak, Kak? Nah, kalau menurut Kakak hukum Taurat bagi Kakak, pribadi Kakak, hukum Taurat tuh ada pembenaran nggak di hukum Taurat, Kak? Untuk sekarang, Kak? Apa itu pembenaran? Maksudnya Maksud aku tuh Kakak tuh masih mengharapkan kebenaran nggak di hukum Taurat? Taurat itu Sekarang. saya lakukan sampai detik ini. Orang Kristen itu melakukan hukum Taurat sampai detik ini. Nah, Itulah ini hukum Kak, kami. ini yang buat aku bingung, Kak. Di Galatia 5 nomor 4, Kak. Di sana siapa yang melakukan hukum Taurat itu, Kak? Kristus lepas dari dia, Kak. Tidak mempunyai hukum kasih Baca. karunia, Kak. Baca Oke, aku baca, Kak. Oke, Kak. Di sini aku bingung, Kak. Galatia Galatia 5 4. Aduh. Bentar, Kak, aku buka, Kak. Up. Pakai Alkitab Sabda nggak apa-apa, Kak? jangan. Oh, oke. Nih, Kak, Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, itu gimana tanggapan Kakak, Kak? Loh, kamu baca sampai inilah, aku mana Iya. mengerti ayat 1 biji gitu. Oke. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kemana lagi aku? Kemana lagi aku? Lanjut. Terus. Sampai Baca aja. sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke. Nah, Itu terus, Kak. udah. Apa yang mau kamu tanyakan dari situ? Nah, di Galatia 5 nomor 4-nya itu, Kak, yang aku Kak, yang aku Iya, tanyakan, apa? Kak. Nah, maksud ayat itu tuh apa, Kak? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, Kakak tadi kan mengatakan aku sampai sekarang tetap mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, tetap menjalankan hukum Taurat, kata Kakak tadi kan? Iya. Melakukan hukum Taurat dengan keluar dari kasih karunia apa hubungannya? Maksudnya? Kan kamu tadi mempertanyakan apa? Iya, aku tadi kan pertanyain kan, Kakak masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kataku Hukum masih, Taurat kata Kakak. dilakukan. Yesus kebenaran, apa yang salah? Kalau kita percaya Yesus itu adalah kebenaran, Taurat ya dilakukan. Ini kan dua hal yang berbeda yang mau kamu narasikan. Memang kalau kami melakukan hukum Taurat, itu artinya kami tidak membenarkan Yesus? Enggak. Kami tetap bertuhankan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu memberikan hukum Taurat. Gitu. Jadi kalau kamu hidup di dalam Yesus, ya kamu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak membenarkan, tetapi dilakukan. Karena tidak ada orang yang dibenarkan dari Taurat. Semua dibenarkan oleh Yesus dengan cara melakukan Taurat. Kalau melakukan Taurat saja, belum tentu kan mengimani Yesus. Oh, kalau melakukan hukum Taurat belum tentu mengimani Iya, Yesus karena juga. orang-orang yang tidak mendengarkan Injil, Tuhan Yesus juga menuliskan Taurat di dalam dirinya, termasuk kamu. Apapun agamanya, manusia itu kan ciptaan Tuhan Yesus. Semua orang itu punya Taurat di dalam dirinya. Tapi mereka tidak pernah dibenarkan. Yang dibenarkan itu hanya melalui Yesus. Taurat Ini, itu Kak. tidak bisa membenarkan, karena Taurat itu hukum. Kalau aku bernarasi gini, Kak, bukannya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Kak? Itu benar nggak? Betul. Atau untuk semua manusia? Jadi gini, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Israel. Yakub, Mazmur 147 ayat 19. Kami yang hidup menyembah Tuhan Yesus, ya kami punya hukum itu. Kalau tidak ada yang menyembah Yesus, mereka tidak punya hukum itu. Makanya, sekalipun mereka mengaku mereka punya Taurat, mereka nggak kenal. Yang kenal Taurat itu cuma orang-orang yang dari Kristus dan
orang Israel karena Yesus dari Israel. Nah, aku Semua bukan orang orang Israel yang- nih, Kak. Semua orang Gimana yang tuh? menjadi Kristen itu pasti dikatakan keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 28. Kalau nih aku kan bukan orang Israel nih, Kak. Jadi aku nggak Kamu harus hukum jadi Taurat Kristen. dong. Ini makanya Rasul Paulus menjelaskan ya bahwa Taurat itu sudah dibatalkan melalui kematian Kristus. Melalui Kristus, ketentuan dari Taurat itu yang tadinya ditentukan hanya untuk Israel, kini untuk orang-orang yang menyembah Yesus. Jadi kalau kamu bukan orang Israel, kamu jadi Kristen, kamu menerima Taurat. Karena hukumnya Yesus itu adalah hukum Taurat. Orang-orang yang di luar dari Kristen, mereka tidak mengenal Taurat, sekalipun mereka bilang mengimani Taurat. Sekalipun Kristen. Harus. Ya kalau Kristen udah pasti punya hukum Taurat. Hukumnya orang Kristen itu hukum Taurat. Karena Kristen itu lahir dari orang Yahudi. Sebab Tuhan dan Nabi dan Rasul-Rasul kami adalah orang Yahudi. Tuhan kami dari Yahudi kemanusiaannya. Maka kami berhak menerima hukum itu. Karena kami menyembahnya. Orang yang tidak menyembah Yesus, mereka tidak mengenal Taurat sampai detik ini. Oke. Oke. Ada lagi yang mau Jadi orang gini, Kak, orang yang kayak aku gini kan, aku kan Islam gini. Jadi aku tuh berpikir gini, Kak, soalnya kan hukum Taurat itu kan hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, Kak. Jadi aku kan bukan Bani Israel, jadi aku tidak punya hak gitu loh, Kak, maksud aku. Ya iyalah, kamu memang nggak punya hak kecuali kamu jadi Kristen. Karena Yesus itu orang Israel kemanusiaannya, Tuhan yang kami sembah. Rasul-rasul kami itu semuanya orang Israel, orang Yahudi. Makanya kami memiliki hukum itu. Misalnya kamu Islam, kamu tidak percaya kepada Kristus, kamu tidak Kristen, ya kamu nggak punya Taurat. Makanya sampai detik ini kau nggak akan mengerti Taurat, nggak mengerti kurban, nggak mengerti apa isi Taurat. Kurban anak domba kan, Kak? Bener kan? Bukan. Kurban Di itu, perjanjian lama. nih makanya saya bilang ini pun kamu nggak tahu. Dari sini kan ketahuan kamu nggak mengerti arti korban. Korban itu adalah penebusan dosa manusia. Melalui lembu. Yang melalui korban. Jadi manusia mau ngomong bilang sampai berbusa pun, ampun Tuhan. Kalau kamu tidak memberikan kurban kepada Tuhan, kamu nggak akan diampuni. Itulah hukum Taurat. Itulah makna kurban. Orang-orang yang tidak Kristen tidak akan mengerti arti kurban. Entar dulu, Orang yang tidak kurban apa Israel, dulunya, Kak? Kurban tidak. apa ini, Kak? Dibilang kalau kamu berdosa, kamu cuma bisa diampuni melalui kurban. Itulah yang tertulis di dalam Taurat Musa. Iya tahu, maksud aku tuh kurban apa? Kurban apa, Kak? Lembu kah? Domba, Ya. burung tekukur, lembu, ada macam-macam kurban. Kakak melakukan itu kurban itu? Iya dong. Kurban lembu, kambing gitu. Domba. Yesus itu makanya disebut domba. Dia unik waktu juga disalib, Unik, Ya, Kakak unik, Kak. bukan unik, emang ini ajaran Taurat. Makanya saya bilang kamu nggak akan kenal Taurat karena kamu bukan Kristen. Nih, jadi kalau orang Kristen yang tidak melakukan kurban itu, Kak, Ekaristi atau perjamuan kudus semua orang Kristen lakukan. Jadi kalau kamu menarasikan orang Kristen tidak melakukan kurban, kamu salah. Ekaristi itu atau perjamuan kudus itulah kurban. Kami, hanya kurban hanya domba. kami, dengerin dulu, hanya Iya, kami yang silakan. tahu kurban itu. Kenapa? Makanya kenapa Yesus itu digelari anak domba. Dia itu sudah disembelih, dia itu sudah mati. Makanya alasan Yesus itu ke dunia menjadi manusia, supaya dia menjadi kurban atas segala bangsa yang mau percaya kepadanya. Jadi kalau kamu narasikan orang Kristen nggak buat kurban, orang Kristen itu ke gereja itu untuk kurban, supaya melalui kurban atau perjamuan kudus, dosa kami diampuni. Karena Yesus itu datang sesuai dengan perkataan Nabi Yohanes. Inilah Yesus, anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dosa kami tidak akan dihapus kalau tidak melalui kurban. Itulah perjanjian yang diikat Allah dari Adam, dari zamannya Adam. Seperti itu. Keren ya, Taurat ya. Makanya bangsa-bangsa, makanya kata Daud ya. Ini nubuatan. Ini kata Tuhan kami kepada Daud.
tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dia hanya memberitakan firman-Nya kepada Yakub, Israel, ketetapan-ketetapannya hanya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Itu kata Jabur Daud. Jadi orang yang di luar Israel itu tidak mengenal hukum Allah. Mungkin Allah-Allah palsu yang dia tahu. Seperti itu. Oke ya Bang ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jelas ya? Makanya saya bilang, kalau kamu adalah milik Kristus, itu tadi Galatia 3 ayat 28, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Oke. Saya mau dengarkan ini ya. Sudah selesai kan pertanyaannya? Oke, kita cari lagi. Salam. Ya, silakan bertanya Global. Iya Kak, saya akan bertanya kepada Kak Agatha. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Kak Agatha memahami bahwa kehendak Allah adalah menginginkan semua orang diselamatkan? Kak Agatha, lanjutin, Allah sendiri saja. Ini dengerin. Keinginan Allah yaitu menginginkan semua orang diselamatkan, termasuk global. Makanya kenapa orang Kristen itu harus memberitakan Injil supaya kamu diselamatkan. Dengarkan ini, bahwa hanya kurbanlah yang bisa menghapus dosa. Sembahyang itu tidak bisa menghapus dosa. Sembahyang ortodoks saya itu tidak bisa menghapus dosa. Ya, nyanyian itu tidak menghapus dosa. Persembahan itu tidak menghapus dosa. Hanya kurban yang bisa menghapus dosa. Inilah ajaran Tuhan saya dari zaman para nabi dan para rasul. Gitu. Kalau tidak ada kurban menurut Taurat, tidak ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi kalian mau berbusa pun ngomongnya Tuhan ampuni, sambil sembahyang ortodoks pun nggak akan diampuni, hanya melalui kurban. Makanya kemarin hari Minggu saya bilang kita kembali fitri melalui perjamuan kudus, seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu ini kepada global, kepada semua orang, sebab kehendak Allah yaitu menginginkan semua orang selamat. Kalian kalau mau selamat, kalian kalau mau dihapuskan dosanya, lakukan perjamuan kudus dalam gereja, dalam pertemuan peribadatan. Global, gimana? Kamu mau diselamatkan Tuhan Yesus nggak? Tentu saja, saya percaya kepada dibaptis guru dulu. saya Yesus. Dibaptis Saya percaya kepadanya 100%, bahkan 1.000.000% saya. Bagus, berarti kamu sudah bisa dimuridkan dan dibaptis. Karena sebelum kamu menerima perjamuan kudus, kamu harus dibaptis, sayang. Gitu. Siapa aja yang mau diselamatkan? Harus melalui kurban, karena kurban itu ketika Tuhan datang ke dunia, dia tidak lagi berkenan kepada domba, tapi menyediakan tubuh. Tadi udah saya bacakan di Mazmur 10 ayat 5. Ya, kalian boleh catat Mazmur 10 ayat 5. Ketika Tuhan datang ke dunia, kurban persembahan sembelihan tidak lagi dia kenan, tetapi dia menyediakan tubuh. Makanya kenapa firman Allah itu datang sebagai manusia, supaya kamu dihapuskan dosanya melalui Kristus. Yuk, dibaptis. Kak Agatha, bolehkah saya mengatakan sesuatu ke Kak Agatha? Tidak, kamu hanya boleh bertanya di sini. Baiklah, saya akan bertanya. Oke. Kak Agatha, apakah Kak Agatha tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Al-Masih Isa alaihi salam sebagai juru selamat bagi segala bangsa? Rasul tidak mengatakannya, Rasul Yohanes tidak mengatakannya. Jadi jangan kamu bilang Al-Masih yang kamu narasikan di dalam kitabmu, karena itu bukan rasul saya. Baik.
Baiklah Kak Agatha, saya pernah melihat Kak Agatha bersembahyang dan menyebut Muhammad. Apakah pendengaran saya yang tuli atau memang benar? Buktikan saya menyebut Muhammad ketika saya sembahyang ortodoks. Silakan. Apakah arti dari Muhammad yang Kak Dibuktiin Agatha? dulu. Dibuktiin dulu. Jangan memfitnah, ingat. Kalau kamu percaya kepada Tuhan yang benar, dilarang memfitnah sama Tuhanmu. Ayo, jangan. Tapi waktu aku lihat postingannya Kak Agatha ada tulisan Muhammad. Mana? Silakan. Di postingannya Kak Agatha, Buktikan. Kak Agatha sedang sembahyang pakai Nih. kerudung. Oke, Ada nih. tulisan Muhammad. Nggak ada tulisan Muhammad di mana? Mana? Kamu bisa buktikan? Karena saya sembahyang dan saya posting sendiri nih di akun saya nih. Ini saya bisa buktikan ya. Jadi jangan bohong. Saya nggak ada nyebutin itu. Yang saya sebutkan adalah Tuhan Yesus. Nih sembahyang saya. Nih. Di mana? Di mana kata Muhammad di sini? Saya melihat ada tulisan Muhammad. Di mana? Di mana ada tulisan Muhammad? Nih, saya cepetin ya. Nih. Kami bagimu ya Raja Surgawi, Romo Ibu, Roh kebenaran yang hadir di segala tempat serta yang menuju segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sambung hidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang mahu. Allah Maha Kudus, Sangko Sama Kudus, Sama Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sangko Sama Kudus, Sama Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sangko Sama Kudus, Sama Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta semuanya selama kami. Ya Sang Tertuhan Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan untuk memaafkan pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkan kelemahan-kelemahan kami dengan damai. Tuhan, kasihanilah. Di mananya saya bicara Muhammad? Ada tulisan Muhammad di situ. Mana ini? Sembayang sore menurut pola Nabi Daniel. Daniel 6 ayat 10. Tulisan Muhammad. Di HP saya ada tulisan Muhammad. Saya juga kaget. Ngarang. Ya udah kamu buktiin dah. Kamu lihat, tunjukin sama saya di HP-mu. Tunjukin, buka kameranya, tunjukin. Di sini nggak boleh memfitnah ya sayang. Silakan buka kameranya. Nanti Tulisan saya apa? lihat lagi Kak Agatha. Ini pertanyaan yang lain lagi saja. Nanti saya lihat kembali. Kak Agatha, pertanyaan saya adalah ketika Yesus akan naik ke atas, ke langit, murid-muridnya berkata bahwa bagaimana ini guru, dan Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kedua kali. Apakah Kak Agatha percaya bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali? Ya, dia menghakimi. Hari kiamat itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Kak Agatha percaya bahwa dia datangnya hari kiamat. Iyalah, kiamat itu artinya kebangkitan, karena Yesus itu adalah kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Berarti Yesus mengatakan, ana al-qiyamah al-hayat. Ana al-qiyamah wal al-hayat. Yohanes 11 ayat 25, kamu cek di dalam Alkitab dan transliterasikan ke bahasa Arab. Yesus berkata, ana al-qiyamah wal al-hayat. Kak Agatha, apakah Kak Agatha tidak? Menyala al-hayatku. Kak Agatha, Yesus ada di abad 1 Masehi. Oke, Pada abad 7 Masehi. sabar. Yesus itu sepanjang segala abad. Dalil cinta, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang ada masa lampau, yang sudah ada dan yang akan datang. Bukan abad 7, bukan satu abad 1. Dia di sepanjang segala abad. Gitu. Jadi kamu narasinya jangan kentang. Iya gitu. Kak Agatha, waktu Yesus naik ke langit di abad 1 Masehi, dan Yesus berjanji akan datang kedua kali. Ternyata Tidak ada dinarasikan ternyata Yesus dia datang datang kedua di kali. abad ke-7. Sabar.
Tidak ada dia menarasikan datang kembali di abad 7. Dia menarasikan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Kristus itu tidak pernah menarasikan datang kedua kali. Kamu cari aja di dalam Alkitab, gak pernah ada narasi seperti itu. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus itu bukan datang di abad ke-7, abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Sepanjang segala abad, udah saya bilang, dia tidak hanya di abad 7, di segala abad dia datang. Ini jangan diulang lagi, silakan Global. Baik, berarti Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, betul kan? Betul, tapi orang tidak akan selamat kalau tidak di dalam Kristus. Betul, merdeka. Jadi kalau kamu cuman disertai, tidak dibangkitkan untuk dimuliakan, ya apa gunanya? Ibarat kata nih ya, hidup menyala mokondoku. Kamu memang ditemani mokondo, tapi kamu nggak pernah dikasih makan sama mokondo. Ya kan? Ibarat kata nih kan, kamu punya pacarmu ini mokondo, ya kan? Ya dia memang ada menyertai kamu dan dia selalu bersama dengan mokondo, tapi kamu nggak dikasih makan, nggak dibelanjain, nggak guna. Menyala mokondoku. Ya, radius 2 km sudah tercium aroma mokondo yang nggak modal. Kenapa gua bilang mokondo? Karena memang ada ya sesuatu yang nggak modal. Jadi modal bacot itu nggak ngefek. Ya, yang ngefek itu yang Oke ya, gitu. Jadi, hore, kamu seolah-olah senang Yesus menyertai semua orang. Kalau kamu tidak dibangkitkan, nggak ada gunanya. Dibangkitkan untuk dimuliakan, untuk diberikan hidup kekal. Karena orang yang berdosa pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, tapi untuk dibinasakan. Gitu. Maaf ya, yang lagi jaga neneknya, yang lagi jaga kakeknya kaget ya dengan suaranya ya. Kenapa? Pitch controlnya itu loh kurang. Ini kebetulan ada anak Afi, menurut Kak Cindy Afi ya, gimana pitch controlnya, gimana Kak Global? Tolong ya, teknik falsetonya diperbaiki lagi. Menyala mokondoku gitu. Jadi kalau kata menurut Bunda Ii ya, kalau nyanyi itu terus-terusan apa aja, nggak ada dinamikanya. Itu over frekuensi. Menyala mokondoku. Gitu ya. Gini, kalian kalau denger lagu misal Mariah Carey, bukan berapa oktav. Kalau tiap saat dia sepanjang lagu, aku pun pening. Jadi ada nada rendahnya, ada nada tingginya, ada falsetonya. Itu yang namanya harmoni. Betul Kak Api? Ya? Menyala pitch controlku.